kasih, anggukkan kepala ke samping Anda, katakan, hanya karena cinta Yesus kepada kita. Katakan, hanya karena cinta Yesus kepada kita. Saya yakinkan saudara bahwa pada petang hari ini dia pasti memberi, menjawab. Dan kalau dia belum memberi, dia memberi lebih dahulu kekuatan, kemampuan untuk menahan dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, sebagai satu contoh saya sampaikan, bila anak saudara, bila ketika kita masih kecil, saudara, kita minta kepada mami, kepada ibu atau kepada ayah kita, katakan tas sekolah. Saudara, tidak begitu saja serta-merta papa mama saudara, orang tua saudara kasih tas. Saudara, mungkin tas pasti akan diberi karena itu kebutuhan sekolah. Cuma bukan sekarang. Kemungkinan orang tua memikirkan besok kalau aku gajian, tunda jadi sampai akhir bulan atau awal bulan. Kemungkinan kedua untuk menjadi pemacu buat dia belajar lebih sungguh-sungguh, belajar lebih sungguh dan mengurangi waktu dolan supaya mendapat nilai baik. Kalau nilainya baik, diberikan tas yang bagus. Saudara, bukan berarti orang tua ini tidak kasih. Orang tua akan kasih. Cuma belum sekarang. Nah, permintaan saya kepada Bapa di sorga, permintaan saudara kepada Bapa di sorga, kadang-kadang bukan ada hambatan, tidak. Tetapi Tuhan ingin kita menahan diri. Katakan menahan diri. Menahan nafsu. Amin. Jadi dia akan memberi, pasti. Dia melihat saudara tidak ngomel, saya tidak ngomel, kita tidak berkeluh kesah, kita tidak memprovokasi Tuhan. Katanya Tuhan adil, katanya dia penuh dengan cinta, mana saya tidak dikasih, bulan ini saya belum dapat. Saudara, nah dia mendengar, dia melihat hati kita ini hati provokator, hati kita ini hati yang tidak bisa terima. Saudara, diperpanjang lagi. Bisa-bisa batalin sama sekali buat si Timothy Roy ini. Apa sebab? Karena dia suka ngomel. Roh menahan diri, roh menahan nafsu. Ini penting sekali. Supaya apa? Supaya apa yang terbaik kita mintanya bagus. Saya yakin saudara tidak minta yang macam-macam. Kita mintanya yang bagus, yang mulia. Bahkan yang kudus seringkali kita minta. Saudara, yang sisi rohaniahnya, spiritualnya lebih besar daripada sisi dan bidang jasmaninya. Kita mintanya hal yang baik. Saya tahu. Saudara, tetapi Tuhan ingin kita belajar menahan diri. Katakan, saya harus menahan diri. Bila saya berhasil, pemberian Bapak saya luar biasa. Amin. Jadi itulah dia yang Tuhan ingin melihat sedalam hati saya. Seberapa saya punya kadar, ketaatan, kesabaran, dan ketulusan, ketuhuan kepada dia. Dia mau melihat, saudara. Dia tidak serta-merta memberi. Anak saudara minta sepeda motor. Semakin besar daripada sepeda motor, lebih besar daripada tas. Semakin besar nilainya, semakin saudara hati-hati memberi. Semakin saudara verleng lebih lama. Sekaya apapun saudara. Saudara kan semakin memakai hikmat lebih banyak, pertimbangan-pertimbangan lebih rumit. Anak ini tidak minta tas sekolah, anak ini minta sepeda motor. Anak ini minta sesuatu kendaraan ataupun sesuatu barang yang lebih mahal. Dibutuhkan lebih banyak tahan diri. Amin. Kenapa? Karena Bapak memikirkan apa yang terbaik. Apa yang harus dia beri kepada kita orang. Itu sebab Anda dan saya pada malam ini, saya ingin mengajak untuk kita bisa menerima hak kita. Katakan, saya pasti menerima hak saya bila saya tahu caranya mengambil hati Bapa. Amin. Mungkin saya kembali pada ilustrasi contoh tadi ya. Orang tua saya, papi saya barangkali dia dalam hatinya bulan depan atau 2 bulan lagi si Roy tak kasih. Saudara, tetapi si Roy ini pintar. Dia kerja dengan baik. Dia tidak usah disuruh belajar sendiri. Siang harus tidur, tidak usah dipukuli dulu supaya bisa tidur. Si papi saya punya pikiran, lebih cepat deh dari 2 bulan. Mungkin bulan ini aku akan belikan buat dia.
Saudara, saya membantu mami saya untuk cuci piring ataupun untuk setrika, ya, saya membantu dengan harapan supaya nanti papi atau mami saya segera belikan buat saya. Tidak sia-sia. Kenapa? Karena saya bukan hanya minta, tetapi saya membuktikan bahwa saya anak yang baik. Bahwa saya sebagai anak yang baik, saya boleh menerima dari orang tua saya. Amin. Inilah satu filosofi yang sederhana. Bagaimana saya dan Anda bisa tarik hati Allah untuk jatuh hati sama kita. Saudara, yaitu kalau kita menunjukkan kita bukan cuma bisa doa, bisa minta. Kita mengklaim ayat firman Tuhan, ada loh ayatnya. Engkau harus kasih sama saya. Saudara, tetapi saya menunjukkan kepada Bapa saya di sorga. Bapa, engkau tidak kasih sekarang, no problem. Hamba percaya engkau pasti kasih entah kapan. Tapi hamba sekarang mau menyenangkan hatimu. Kalau hamba menyenangkan hatimu, wow, pasti engkau memberi lebih besar, lebih cepat, lebih indah. Amin. Yang mau angkat tangannya, haleluya. Tuhan Yesus, ajari saya untuk rendah hati, tahan nafsu, sabar, tekun. Karena saya percaya perjanjianmu akan kau genapkan dalam tempo yang singkat. Ucapkan terima kasih anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak mungkin engkau membatalkan perjanjianmu. Tidak mungkin engkau mengingkari janjimu. Apa yang kami minta dengan iman engkau beri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Ada kita lihat kadang-kadang ya teman atau famili atau tetangga siapa aja mungkin saudara mendengar kisahnya. Wah, dia itu minta sepeda motor enggak dikasih, enggak mau keluar kamar. Ya. Dia itu disuruh makan tidak mau. Disuruh membantu kerja orang tua tidak mau. Saudara, anak kayak begini semakin tidak dikasih. Jadi saudara mesti tahu filosofinya mirip deh dengan saudara sebagai orang tua. Atau saudara sebagai anak. Gimana anak ini memperlakukan dirinya, integritasnya, kerajinannya kepada si orang tua. Ya saudara, jadi banyak kali kita itu malah menunjukkan kita tidak suka. Kenapa aku tidak dikasih? Gak suka aku. Aku maunya dapat cepat. Saudara, kalau Anda dan saya macam begini, maka sama sekali dibatalin. Tidak dapat apa-apa. Sampai mati. Sebab Anda dan saya kita harus tahu. Rahasianya itu mudah sekali. Tidak sulit dan tidak bakal dipersulit. Anak-anak Tuhan. Yakinkan diri saudara. Saya mengerti dengan jelas akan hal ini. Cuma kitalah yang tidak kanti, kitalah yang tidak sabaran, kitalah yang tidak berhikmat. Kita belum dapat, malah kita memprovokasi Tuhan. Jelas ini anak tidak bagus. Ya, itu sebab tema kita pada sore hari ini adalah perkataan dari seorang wanita yang sakit blooding 12 tahun. Apa dia bilang? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, ini luar biasa. Ini kisah yang sangat-sangat mengharukan. Tuhan sempat jatuh hati kepada ibu ini. Kenapa? Karena dia betul-betul menempatkan dirinya sebagai orang yang lemah, yang sangat bergantung kepada kuasa Tuhan. Saudara, bila sebentar kita akan melihat 2 ayat yang pertama, kita akan kagum dengan orang-orang sederhana. Orang-orang yang simple, yang miskin, tidak berpendidikan. Tetapi mereka dalam keadaan yang sekeng, sakit tidak sembuh, tidak bisa berobat, tidak punya harta untuk berobat. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Orang-orang yang sederhana. Kita pantas belajar dari mereka. Apa rahasia mereka bisa mendapat sesuatu yang hebat. Saudara, yang orang-orang mengerti Alkitab tidak dapat. Ahli Taurat tidak dapat. Orang Farisi tidak dapat. Imam-imam tidak dapat. Hanya orang-orang yang sangat simple dan sederhana. Imannya sederhana. Mendapat hal yang besar dan mulia. Siapa yang mau angkat tangannya? Tuhan Yesus,
Beri kepada saya iman yang sederhana, iman yang begitu kuat, dan tahan diri dalam nama Yesus. Perkara yang spektakuler, yang ajaib akan saya terima dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, kami mau belajar dari orang-orang yang sederhana. Dan kami akan bawa pulang rahasia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Ada dua rangkaian ayat para kekasih akan kita baca bersama dari Matius 9 ayat 21 dan dilanjutkan fase 14 ayat 35 dan 36. Mari kita akan membaca lebih dahulu, saudara. Menerima hak hakiki kita, hak yang orisinil kita sebagai anak. Kita harus bisa menerima. Tuhan mau kasih, pasti. Contoh, kalau saudara punya harta sebidang tanah kah, atau ada 3 rumah, saudara punya 3 anak, ya saudara. Karena saudara sudah tua, maka 1 anak A kasih 1, B kasih 1, C kasih 1. Pasti anak dapat. Kalau orang tua punya harta. Lain halnya kalau orang tua tidak punya harta. Saudara, itu hak hakiki, pasti dapat. Ya, sekarang apa sih hak hakiki kita? Dari Alkitab, sebagai warga kerajaan Allah, sebagai putra dan putri kerajaan Tuhan, kita harus ngerti apa hak saya, hak primer saya sebagai warga negara sorga, sebagai anak dari Bapa di sorga. Apa hak saya? Boleh saya katakan 1, pengampunan dosa. 2, kesembuhan dari penyakit. 3, jaminan sehari-hari dalam hidup kita. 4, mujizat-mujizat yang besar yang bisa kita terima. Amin. Itu hak saudara. Ambil dong. Kita seringkali tidak mempunyai iman yang cukup untuk mengambil hak kita yang hakiki. Yang tidak harus menjadi milik kita. Ya saudara, kita cuma punya pikiran asal aku dibaptis cukup. Asal aku makan perjamuan kudus cukup. Asal aku datang ke gereja cukup. Kasih korban atau mengembalikan persepuluhan, that's all. Tidak, saudara. Anda dan saya harus mempunyai hak. Aku apa? Aku harus ambil hak aku. Untuk aku dan keturunanku. Untuk aku dan hari tuaku. Aku harus punya hak ini. Ya, itu sebab para kekasih, marilah kita akan melihat bersama. Supaya kita mendapatkan kejelasan. Kita akan baca sepenggal dari Matius 9 ayat 21 lebih dahulu. 1, 2. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Asal ku jamah saja jubahnya. Dalam bahasa lain katakan klaim jubahnya. Klaim di bawah itu. Yang di bawah. Klaimnya aku pegang. Ya, lipetan yang di bawah. Kalau itu aku pegang, aku mesti sembuh. Saudara yang kekasih, sangat mengharukan ya. Coba saya ingin Anda membuka bersama Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9, entah sudah berapa kali, baiknya kita lihat sekali lagi. Ayat yang ke-21 para kekasih. Saudara, ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Brilian sekali wanita ini. Sangat pintar dan sangat berani. Saudara, kenapa ya wanita ini kok begitu ngotot dan begitu berani? Saudara, di dalam Injil yang lain disebutkan, karena dia tidak bisa mendekat kepada Yesus. Saudara, memang ada tatanan dalam strata sosial pada waktu itu. Yesus ini adalah guru. Ya, Yesus adalah seorang yang digurukan, seorang yang dinamakan panggilannya Rabuni. Rabuni ini adalah master atau guru besar. Jadi di keliling dia adalah 12 murid.
Ring kedua adalah orang-orang yang berpangkat dengan jubah yang bagus. Ring ketiga baru rakyat. Rakyat pun kelasnya yang bagus punya, yang menengah ke atas. Di luar ring ketiga baru orang-orang miskin, orang-orang tidak berharta, gelandangan, orang-orang sakit. Nah, ibu yang 12 tahun blooding ini, dia ada di ring 4 di luar. Bagaimana seorang miskin, seorang ibu janda, tidak punya apa-apa, dengan baju yang compang-camping, bisa mendekat kepada Yesus. Itu mustahil. Itu mustahil. Bahkan untuk mendekat kepada Yesus pun angel banget. Itu sebab dia mempunyai satu kenekatan. Kalau aku tidak bisa secara muka-mukaan ketemu dengan Tuhan, secara etika, secara unggah-ungguh, aku tidak bisa ketemu dengan Yesus. Biar aku merangkak saja di antara kaki-kaki orang. Dan kalau aku merangkak, aku akan pegang klem jubahnya. Jumbai jubahnya. Ada jumbainya, benang-benang itu. Kalau aku pegang beberapa utas benang yang halus itu, aku akan sembuh. Coba. Adakah ayah ibunya dahulu kala memberitahu kepada dia bahwa jubah Yesus dan jumbainya penuh dengan khasiat? Oh, tidak sama sekali. Dia tidak pernah ada yang memberitahu kepada dia. Siapa yang tahu kepada dia? Roh Kudus. Karena dia sudah tidak punya jalan yang terhormat, yang terang-terangan untuk datang kepada Yesus. Saudara, dia tidak punya cara tersebut. Sebab saya yakin dia berdoa, duh Tuhan, kayak apa caranya? Hamba kepingin disembuhkan. Hamba seorang wanita yang sudah tua, 12 tahun blooding, gak pernah berhenti. Dan hamba tidak ada kemampuan lagi. Hamba akan merangkak saja. Hamba akan menjamah jumbai jubahnya. Maka hamba akan sembuh. Dan itu dia lakukan. Dia menyelinap di antara kaki-kaki dengan dia merangkak, saudara. Dan dia berhasil. Langsung berhenti dia punya pendarahan. Langsung dia segar. Matanya tidak berbinar-binar dan tidak berkunang-kunang lagi karena kekurangan darah. Dan dia heran. Aku sembuh. Aku sembuh. Saudara. Tetapi kesenangan dia tidak berlangsung lama. Hanya beberapa detik. Yesus bertanya pada murid-murid, siapa yang menjamah aku? Simon Petrus menjawab, Guru, engkau melihat banyak orang mendesak kepadamu. Bagaimana engkau mengatakan siapa menjamah engkau? Banyak yang menjamah engkau. Tidak. Ada satu orang yang sudah menjamah aku. Dan aku merasa ada kuasa keluar dari tubuhku. Masuk pada orang itu. Pucat kembali wanita ini. Karena dia ketemuan. Dia ketangkep basah bahwa dia sudah mencuri kuasa Allah. Hanya karena dia memegang klaim jumbai dari jubah di kaki Yesus. Dia merasa, aku tidak baik kalau aku diam. Lalu aku menyelinap pergi dan lari, aku tidak baik. Aku telah menerima kuasa dan khasiat dari Tuhan Yesus. Dia mengacungkan tangan. Tuhan, hamba yang sudah menjamah jubahmu. Karena hamba punya pikiran, asal ku jamah saja. Klaim jubahnya yang di bawah. Kalau hamba punya keyakinan menjamah klaim jubahmu yang di bawah, hamba akan sembuh Tuhan. Anakku, tidak usah takut. Tidak usah khawatir. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terjadi seperti yang kau percayai. Coba. Kalau saya dan saudara tidak belajar dari wanita ini, kemungkinan kita harus tunggu lama. Karena mungkin kita tidak ada di kalangan yang dekat dengan Yesus. Saudara, tetapi pada petang hari ini kita bersyukur. Tuhan, hamba mau mencontoh ibu ini. Tidak pernah belajar teologi, tidak pernah mendengar banyak hal di sinagog. Dan belajar untuk menyembah Engkau. Karena dia sepanjang 12 tahun terakhir terbaring lemah dan bleeding
saja. Anak-anak Tuhan, kisah ini tidak pernah berhenti. Kisah ini menjalar, menulari begitu banyak orang. Untuk mereka mengambil keputusan yang bijak. Aku harus menjamah jubahnya. Aku harus punya keyakinan. I must have an impact with God. If I touch just only the claim of the cloth of Jesus Christ, and then I will get well as soon as possible, and I will be free from all my bleeding, and I will get well. At that same moment, para kekasih ibu ini sangat hebat kuasa, sangat besar kuasa dan imannya, sehingga apa yang dia percayai terjadi kepada dia. Katakan, kalau saya mempercayainya, bila saya bertindak, saya akan menerima hal yang sama. Amin. Itu hak hakiki. Cuma banyak orang tidak bisa terima karena kurang rendah hati. Kurang rendah hati menunggu, siapa ya? Aku ada di ring di luar banget. Siapa ya yang mau menghantar aku datang menyibakkan orang-orang banyak ini dan memberikan aku jalan untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang punya iman sebagai pembesar, sebagai tamu agung. Tidak seperti seorang yang sederhana yang merangkak dan ingin menjamah jubah daripada Tuhan Yesus. Lanjut, saya ingin mengajak Anda dalam Matius pasal yang ke-14. Ayat 35 dan 36, dari sini kita belajar lagi yang lain. 1, 2, maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Saudara, ini sekarang ada satu kumpulan. Orang sakit semua. Tadi satu orang yang mempunyai pikiran yang brilian, yang cemerlang. Sekarang ada satu kumpulan. Saudara dan sekumpulan orang ini sepakat. Mungkin berita kesembuhan dari wanita yang 12 tahun bleeding ini nyebar dengan cepat ke seluruh kota-kota di sekitarnya. Sampai ada orang-orang yang, aku juga mau niru deh. Aku juga kepengen menjamah jubah Yesus. Karena si ibu itu sudah berhasil sembuh. Hanya dia menjamah klaim jubahnya. Dan dia sembuh. Ayo, kamu mau enggak? Kamu sakit kan? Aku juga sakit. Kamu mau enggak? Datanglah sekumpulan orang. Dan semua orang cuma ingin menjamah jubah Yesus. Heran. Tapi ini cara yang sangat sederhana. Bila saudara merasa tidak ada cara yang lain, boleh dengar, boleh belajar dari ibu ini. Karena sudah banyak yang ikut serta seperti ibu ini, yaitu memegang klaim jubah Yesus. Saudara, itu cara yang paling mudah, paling bisa diterima oleh orang yang miskin dan sederhana, dan yang paling disenangi oleh Allah. Saudara, sebab Anda dan saya malam hari ini datang saben kali ingatan saudara pada keberatan, kepada kemustahilan, mentok sana, mentok sini, terlempar, terbuang, tersisihkan ke sana. Tidak usah mikir lagi. Semua itu tidak usah dipikirin. Engkau ingat saja tentang ibu yang 12 tahun bleeding. Ingat juga tentang sekumpulan orang-orang sakit yang sekeng dan yang tidak mempunyai cara bagaimana untuk bisa datang ketemu dengan Tuhan Yesus dan tidak mempunyai tata cara untuk ketemu dengan Yesus. Oh, mereka pakai cara ibu yang pertama tadi. Dan mereka semua berhasil. Kalimat terakhir, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh.
sembuh. Penyakit ini, penyakit jasmani. Tapi tidak kurang penyakit rohani. Tadi pagi saya bicara tentang penyakit rohani. Dan saya akan lanjutkan apa yang belum saya sampaikan tadi pagi. Saudara, bahwa hidup saya dan hidup Anda harus mempunyai sesuatu replacement. Penggantian spare part. Penggantian onderdil. Mau demikian? Nah, saudara mau, maka onderdil hati kita. Ya, kita punya spare part. Kita punya suku cadang yang sudah aus, yang sudah broken, yang sudah kedaluarsa. Saudara, Tuhan akan ganti dengan yang baru, di mana roh Allah tinggal di dalam kita. Amin. Tolong dibuka dalam Yehezkiel, pasal yang ke-36 para kekasih. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. 1, 2. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini loh masalah saya. Bila hati saya lama, hati saya keras, kepala batu kata orang tua, saudara, maka perlu segera kita dibedah. Segera kita ditransplantasi. Hati yang lama, 1 unit, 1 gelundung, buang, ganti oleh Tuhan. Dia tidak membutuhkan penyambungan pembuluh-pembuluh darah. Dia tidak membutuhkan segala macam penyambungan pipa-pipa dan saluran-saluran. Ambil, buang, pasang, selesai. Begitu mudah malam hari ini. Tanpa terasa sakit. Tanpa saudara dan saya mengalami ini dan itu segala macam. Hanya penyerahan diri saudara kepadanya. Tuhan Yesus, tolong operasi saya malam ini. Berikan hati yang baru, di mana Roh Kudus-Mu mengurapi hidup saya. Selesai. Saudara pulang menjadi manusia yang baru. Tadi mungkin kita di rumah begitu banyak konflik. Beberapa bulan terakhir, barangkali beberapa hari terakhir. Mungkin saudara mengalami sendiri dan saudara kroso. Emang aku orangnya keras kepala. Kepala batu banget aku. Tapi saudara terlalu gengsi untuk mengakuinya. Maka sekarang ini kita perlu datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, saya tidak mau berlama-lama. Ini seperti wanita yang blooding 12 tahun. No way, saya tidak mau. Saya ingin malam ini Engkau membedah saya dan mengambil hati saya yang keras, hati saya yang kotor dan najis, hati saya yang membatu. Dan Engkau buang dan Engkau memberikan hati yang baru. Dan Roh-Mu ada dalam hidup saya.